Kalau korup, siap dihukum mati. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak bikin fakta integritas? Kalau korup, siap dihukum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dukung full Noel ya tentang fakta integritas. Kalau korupsi dihukum mati, kalau nipu rakyat dihukum mati. Mulai dari mana? Kalau Pertamina kan mulai dari nol ya Pak. Nah, ini mumpung ada orang yang baru angkat tangan, bagaimana kalau mulainya dari Noel? Ya, saya kira kita semua perlu ya untuk mendukung Noel dalam hal fakta integritas ya, yakni pernyataan atau janji tertulis yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang untuk komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, transparan, dan akuntabel, serta berjanji tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu intinya ya dalam fakta integritas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini khususnya untuk para pejabat-pejabat itu, pemirsa. Dan semua pejabat itu praktis menandatangani fakta integritas itu ya. Dan dokumen ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam pemberantasan KKN, menumbuhkan keterbukaan dalam setiap aspek pekerjaan atau kegiatan ya. Ya ini ya macam-macam lah ya. Tuh, ini ya kalau secara kolektif ya mewujudkan good governance ya. Tuh, fungsi dari fakta integritas itu. Dan Noel memang orang yang menandatangani itu malah mendorong supaya kalau terbukti korupsi, nipu rakyat tuh dihukum mati. Keren kan? Dan ini akhirnya video tentang Noel yang mengatakan itu pakai kaos kuning atau mungkin di kesempatan lain pakai baju apa dan lain sebagainya itu ya beredar di mana-mana ya, sampai dikomentari oleh para wartawan, siap dihukum mati ya Noel ya. Ya kan kena OTT, nangis-nangis itu Noel. Ya, paling enggak potong tangan dah. Ya, paling enggak itu potong tangan. Ya, dan nggak tahu kalau itu memang menjadi komitmennya Noel sendiri, terus ya sesuai dengan janji saya, sesuai dengan pernyataan saya, ya kalau korupsi saya siap dihukum mati, ya sudah minta aja supaya segera dihukum mati. Sampah kayak begini untuk apa ya kan? Tetapi ya nggak tahu termol-termol yang lain kan? Mungkin, wah kalau dihukum mati gimana dong yang sudah diambilin duit-duitnya? Karena banyak banget pemirsa. Ya dalam operasi aja itu berapa, satu kasus itu sudah sekian M. Apalagi ini kabarnya menurut versi dari apa namanya KPK itu udah lama ya. Sudah lama diincuk, diendus oleh KPK itu. Tetapi namanya orang rakus, ya begitu berhasil memeras satu perusahaan, akan terus memeras terus dan tidak akan pernah bisa keluar dari itu. Bahkan perasannya semakin beragam. Nah, yang aneh memang ternyata pemirsa Wamenaker Noel ini pernah usul fakta pejabat korupsi itu memang dihukum mati ya. Tuh pemirsa ya, saya kira satu usul yang mungkin bisa pelaksanaannya itu langsung dijalankan dan dimulai dari Noel sendiri, dihukum mati ya. Bagaimana nanti dengan mobil-mobilnya ya, gimana dengan anaknya, istrinya? Anak dan istrinya nggak butuh maling. Masa orang mau punya suami maling bangga? Ya ini sebetulnya anaknya orang-orang atau istrinya orang-orang yang suaminya itu maling dan dia bangga flexing dengan harta hasil korupsinya.
itu kemungkinan besar ya dia akan menjadi maling atau sudah sama-sama maling. Nah ini ya, Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel yang terjaring operasi tangkap tangan itu sempat mengungkap isi fakta integritas Menteri-Menteri Presiden Prabowo Subianto. Ya, Noel mengatakan ketika itu Prabowo menyodorkan fakta integritas yang harus ditandatangani mereka yang menerima tugas sebagai menteri dalam kabinet merah putih, termasuk wamennya, ya kan? Ia menyebut fakta integritas tersebut diserahkan ke Prabowo langsung, ya, diserahkan Prabowo langsung kepada calon pembantunya saat datang ke kediamannya di Kartanegara, ya, pada Senin 14 Oktober 2024. Dan Noel mengungkapkan salah satu poinnya terkait larangan untuk korupsi. Betul, ya. Salah satu poinnya tak boleh korupsi dan loyalitas, standar normatif itu dikatakan dalam satu postingan begitu. Dan ketika itu Noel mengaku tidak mempermasalahkan saat para calon menteri disodorin fakta integritas itu. Bahkan ia menyinggung sudah pernah mengusulkan kepada Jokowi pada 2019 supaya menteri menaikkan fakta integritas. Ya. Nah, ini ia bercerita usulannya kala itu supaya Jokowi berani membuat fakta integritas yang isinya para menteri tersangkut korupsi harus dihukum mati. Ya, tapi harapannya kala itu tak bersambut. Ya iyalah, masa minta ke Jokowi lah, menterinya Jokowi korupsi semua, tidak ada yang tersisa kabinetnya. Dan sebetulnya logikanya kalau Jokowi itu menendang menteri-menteri yang punya integritas, ya, seperti Rizal Ramli, kemudian almarhum ya, kemudian Ignatius Jonan, kemudian Sudirman Said, Anies Baswedan, ini kan semua yang tidak ada yang terlibat menteri, termasuk yang terakhir itu malah dikriminalisasi, masuk penjara itu Tom Lembong, yang bertahan lama bersama Jokowi itu adalah menteri maling-maling semua. Ya, karena itu usulan dari Noel ini yang nggak disambut, ya. Poinnya, pejabat yang diangkat Pak Jokowi diminta jika korupsi dihukum mati. Itu katanya Noel. Sayang, dalam fakta integritas tak ada. Saat itu harapan saya lah, itu dia bilang begitu. Di Prabowo ada. Kenapa ada fakta integritas di era Prabowo? Ya, pertama itu loyalitas. Loyalitas penting bagi Prabowo dari menteri-menterinya siapa Mulyono ini. Karena bisa saja dia itu masih loyalnya ke Jokowi walaupun dia bekerja untuk Prabowo. Dan kalau ada kesempatan ini mengikuti logikanya atau temuannya dari Gatot Nurmantio, ya, bisa menggulingkan Prabowo, segera angkat itu Gibran. Nah, tetapi yang menarik dalam konteks ini ya, ketika si Noel itu udah kena OTT, mobil dan motornya digiring ke KPK dalam jumlah bejibun mewah-mewah semua, ya. Ini saya kira penting ini. Noel bikin pernyataan, saya siap aja kok dihukum mati, ya, nggak usah diadili, nggak apa-apa, sudah terbukti tangkap tangan, buat apa kan? Langsung ditembak der atau suruh gantung diri dan lain sebagainya. Saya kira menteri-menteri yang lain itu akan dengan sendirinya menyerahkan hasil malingnya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.